Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Salwa Latifah dengan NIM 3333240016 kelompok 22 shift 3. Di video kali ini kita bakal menyelesaikan suatu permasalahan korelasi dan regresi. Jadi, untuk case-nya seperti ini. Seorang manajer operasional ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jam pelatihan karyawan dengan tingkat produktivitas kerja. Skalanya itu 1 sampai 10. Nah, data berikut dikumpulin dari 10 karyawan. Ada 10 ya di sini datanya, ada jam pelatihan dan juga produktivitasnya. Nah, kemudian kita tentuin nih koefisien korelasi yang didapat, terus jelasin juga interpretasinya, kemudian kita tentuin juga persamaan regresi, dan jelaskan juga buat scatter plot, dan jelaskan, nah kemudian terakhir jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisisnya. Tuh, mungkin bisa kita lanjut aja ke tutorialnya. Pertama-tama itu kalian siapin file Excel yang isinya itu ada 10 data tadi, 10 dari data karyawan, kemudian ini tabel jam pelatihan sama juga produktivitasnya. Nah, ini saya save-nya tuning underscore modul 3 underscore 016 di sheet 1. Nah, nanti ini masukin ke folder yang sama. Nah, kita sediain ini Excel yang ini kita masukin misal ke satu folder yang namanya itu Tuming underscore modul 3 underscore 016. Kemudian kita buka nih software studionya. Nah, di sini itu pertama-tama kalian klik file, kemudian nanti new project, kemudian nanti ada existing directory. Nah, kalian klik yang itu, kemudian pilih yang satu folder yang sama yang file Excel yang kalian simpan tadi di folder yang Tuming underscore modul 3 underscore 016. Kalau aku namainnya seperti itu. Pokoknya yang Excel ini, yang tadi sama yang RStudio ini kita harus di dalam satu folder yang sama. Oh, oke, lanjut aja di sini udah saya susun sintaksnya. Yang pertama itu kita bakal install package di mana install package read XL. Maksudnya apa? Di sini tuh maksudnya biar bisa membaca file Excel yang kayak tadi kita udah siapin itu. Kemudian buat ngaktifin package itu dengan syntax library. Nah, ini tinggal di running aja. Sebelumnya aku udah running yang install package, jadi nggak usah running 2 kali. Yang library juga udah running. Kemudian, habis itu kita menginput data dari yang Excel tadi. Nah, tadi kan aku namainnya itu tuming underscore modul 3 underscore 16. Nah, ini disesuaikan aja sama penamaan di Excel kalian. Nah, ini buat membaca si Excel-nya, tadi juga aku nyimpannya di sheet 1, jadi ini sheet 1. Nah, semua ini kita masukin, kita simpan di variabel soal. Nah, ini bisa di running aja. Kemudian kita menghitung koefisien korelasi, di mana ini data frame soal itu memastikan bahwa datanya itu dalam bentuk tabel. Dan buat tabel jam pelatihan X itu sebagai variabel X, tabel produktivitas Y sebagai variabel Y. Jadi kalau Kore ini buat nentuin korelasi X sama Y-nya, dimana kalau misalkan dia itu mendekati 1, itu hubungannya positif. Kalau misalkan mendekati -1, dia hubungannya itu negatif. Kalau misalnya 0, itu dia nggak punya hubungan. Terus ini tes ini buat uji statistik korelasi, nanti ada kayak T atau DF dan juga p-value. Tuh. Ini kita boleh latihan aja. Nah, di sini diketahui tuh yang korelasinya itu sebesar 0,9707253, di mana ini tuh mendekati 1. Nah, kalau mendekati 1 nilainya itu positif dan hubungannya ini kuat. Jadi kalau misalkan jam pelatihannya itu meningkat, maka si produktivitasnya juga meningkat. Tuh. Nah, di sini ada T. T ini itu buat menghitung p-value nantinya itu di sebesar 11,431, di mana kalau misalkan T-nya besar itu hubungannya itu meyakinkan, kalau misalkan T-nya kecil hubungannya itu meragukan gitu. Jadi di sini termasuk T yang besar ya 11,431. Berarti ini data itu meyakinkan. Buat DF itu derajat bebas DF itu di mana 8 ini diperoleh dari kan tadi nilai banyaknya data kita N itu 10. Nah, 10 itu dikurang sama 2. 2 itu kenapa dikurang 2? Karena 2 apa ya? 2 parameter kita ada X sama Y. Jadi 8, 10 kurang 2, 8. Dan di sini P value-nya itu 3,10 atau 0,000003,102. Nah, ini P value di sini tuh mungkin kalau misalkan kurang dari 0,05. Di mana kalau misalkan kurang dari 0,05 itu berarti H0-nya itu ditolak.
Berarti hubungan antara X sama Y-nya itu signifikan secara statistik gitu. Dan di sini juga hipotesisnya itu true, correlation is not equal to none. Oke. Kemudian di sini ada 95% confidence interval. Mana tuh kayak kita tuh yakin 95%. Jadi kita punya keyakinan 95% confidence interval bahwa sebenarnya itu di rentang 0,8772993 sampai 0,9932705. Ini juga masih termasuk besar ya, masih mendekati satu gitu. Berarti tetap bersifat positif dan hubungannya kuat. Nah, di sini ada korelasinya sama kayak yang sebelumnya kita peroleh sebesar ini. Kemudian kita bakal membuat scatter plot, dimana dengan sintak plot. Nah, ini buat judulnya mainnya, itu produktivitas versus pelatihan, jam pelatihan. Kemudian ini buat sumbu X-nya itu jam pelatihan, dan sumbu Y-nya itu produktivitas. Oke, kita running aja. Nah, di sini terlihat nih, scatter plotnya. Tuh, terlihat ya kalau misalkan signifikan ke atas. Nah, kita tambahin garis regresinya, membuat garis regresi dengan sintak abelian. Kalau yang LM ini fungsinya buat membuat model regresi linearnya. Ini bisa kita running. Nah, seperti ini scatter plotnya. Nah, dari sini nih kelihatan kalau misalkan hubungan itu dari kiri ke kanan itu dia semakin naik. Nah, berarti itu adanya hubungan yang positif. Dimana kalau misalkan jam pelatihannya itu dia produktivitas juga meningkat. Nah, di sini kan ada garis regresinya ya. Nah, titik-titiknya tuh nggak jauh dari garis regresinya. Deket lah bisa dibilang nih. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Tuh. Oke, kita lanjut ke mencari persamaan model regresi linear sederhana. Dengan rumus ini buat model regresi linear, sintaknya LM antara X sama si Y-nya, boleh kita running. Nah, dari sini diperoleh nih interceptnya 3,7 dan ini sini 0,7. Dimana kalau misal kayak persamaan regresi itu kan ya sama dengan A tambah BX. Nah, ya itu sih 3,7 ini interceptnya. Dan yang B-nya itu 0,7. Jadi nanti persamaannya ya sama dengan 3,7 ditambah 0,7 X. Nanti intercept ini kalau misalkan jam jam pelatihannya 0, nah produktivitasnya itu 3,7. Nah, koefisien yang 0,7 ini kalau misalkan dia naik 1 jam pelatihan ya, maka si produktivitasnya juga naik sebesar 0,7 satuan. Itu mungkin itu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.